lagi bersama kita di mana? Baper perubahan. Nggak pernah kompak kan ngomongnya juga bingung nah. Lumayan lah. Iya, oke. Masih bersama yang paling cantik di sini. Iya dong kan cewek sendiri. Tanya dong siapa tanya? Siapa ya ini? Dinda. Bisa mengaku kan. Ya Kak Dinda selama ini dia diet. Jadi kecil banget. Dan ini Dana. Masih belum Iya. ganti. Kita masih belum dapat orang yang lebih baik. Belum. Waduh. Seru juga ya. Bayarannya cukup kan kemarin tanda tangan kontrak sama kita. Iya, buat sebulan ini. Sebulan ini. Dapat Indomie 3 kardus kan. Cukup lah buat 5 minggu. 5 minggu kamu makan. Iya lumayan buat J kan. Masih mengakui Dinda sama kita loh. Ya udah. Hari ini kita mau bahas apa Kak Lukas? Yes, judulnya adalah Big Enough to Stand. Nah, kita di minggu kedua nih ya. Ya, Harus terus semangat. harus dong. Harus. Walaupun lumayan ngantuk hari ini, tapi semangat. Karena kita syutingnya subuh nih jam 6. Subuh kita kayak ibadah Paskah nih. Iya. Ayo, langsung aja udah mulai jelas. Oke. Jadi bahasa yang lebih gampang dicernanya adalah berani untuk mengatakan yang benar, Atau bertindak yang bertindak yang benar. Big enough to stand. Oke, ayatnya ada di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ayat apa 8 aja? Boleh tolong dibacain Kak Dana? Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Oke, bentar ya. Yohanes 8 ayat 1. Yoi, sampai 11. Oke. Ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi Tunggu. Ada masalah. Kayaknya ada Salah. Yohanes 8 kan? Kayaknya ada kesalahan ayat kan. Iya gitu, re. Bener kok Yohanes 8. Tuh. Iya, gue juga catatnya Yohanes 8 sih. Cuma kok beda ya. Jadi deh, lanjut deh. Lanjut wah nih. Bener berarti. Sorry, salah. Sampai Kalau Bukit pas tadi. Zaitun tadi ya. Itu. Oke, lanjut. Oh iya bener, sorry. Oke. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Wah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wow. Keren ceritanya. Keren banget. Wow. Coba Kak Lukas jelaskan apa yang kira Kak Lukas dapat dari Keren banget ya. Yohanes 8. Gue terkagum kamu. Kagum. Wih. Udah jangan nyanyi. Jangan, Kak Lukas jangan. Gini. Di sini poinnya yang pertama gini, be big enough to stand as a shield between the hurting and the world judgment. Jadi di situ di posisi itu ada hukuman, ya kan, yang menyakitkan juga. Jadi maukah
kita berdiri di tengah-tengah itu untuk menyatakan kebenaran seperti yang Tuhan Yesus lakuin. Waktu mereka tanya, di situ gambarannya gini, kayak Tuhan Yesus lagi membungkuk terus lagi gambar satu di tengah. Menurut kakak itu dia lagi momen dimana dia lagi jalan hubungan sama Tuhan untuk tanya ini apa yang harus saya lakuin. Menurut gua ya ini tafsiran bebas, ya kan. Dan tiba-tiba waktu dia berkomunikasi sama Tuhan terus dapat hikmat. Dan menurut gua hikmat ini yang gak dipunya sama orang lain. Karena di pikiran orang-orang bahkan hakim-hakim ahli Taurat itu mereka mau cari kesalahannya Tuhan Yesus lewat firman-Nya sendiri yang dari Perjanjian Lama tentang hukuman-hukuman yang akan terjadi kalau kamu lakuin ini. Yang di sini kan tentang perzinahan. Hukumnya tentang perzinahan itu dilemparin batu sampai mati. Ya kan? Tapi keren banget Tuhan Yesus bilang gini. Kalau ada di antara kalian yang nggak pernah berbuat dosa, silahkan jadi orang pertama yang lempar batu. Wow. Karena dia tahu semua orang pasti berbuat dosa, kelihatan ataupun nggak kelihatan. Nah itu yang dirubah sama dia budayanya. Hari itu budaya itu berubah, ya kan? Menurut gue ya berubah dari hari itu. Dan yang kerennya lagi, satu-satunya orang yang nggak pernah buat dosa itu dia. Dia yang ngomong, dia yang berhak lempar batu sebenarnya. Tapi dia nggak lakuin itu. Wow. Yang dia lakuin malah pergilah, jangan berbuat dosa lagi, malah dikasih ditegur. Menurut gua itu yang harus kita lakuin. Waktu kita lihat orang buat salah, kita jangan langsung ngejudge mereka. Ini kesalahan lu, ini lu bakal begini, lu bakal begini, nanti begini enggak. Justru lu kasih tahu solusinya apa gitu. Jawabannya apa dari kesalahan lu itu tuh apa yang lu pelajari dari situ. Bisa belajar enggak dari pengalaman yang enggak enak itu gitu, dari kesalahan yang lu lakuin. Dan mau nggak lo berubah dari hidup lo yang seperti itu gitu, jadi kehidupan yang baru. Nah itu kesimpulan yang gue dapat sih. Ya. Setuju. Keren banget. Kalau Chris balik lagi. Kalau Dana gimana Dana? Kalau aku ya, yang aku dapetin dari kisah yang tadi itu merasa aku benar-benar merasa kayak juga diingatkan kembali gitu. Aku diingatkan kembali gitu, kayak mungkin terkadang di kehidupan sehari-hari masih kayak itu gimana sih orang itu, kayak masih ngejudge gitu. Tapi di kisah ini tuh benar-benar terpampang banget bahwa Yesus sendiri aja, seorang Yesus aja, dia nggak menghukum perempuan itu. Dia cuman kayak, dia tadi bilangnya aku tidak juga akan menghukum engkau gitu. Dan itu aku benar-benar apa ya, kayak suka banget sih jadinya. Keren deh. Bahkan kayak dia aja merasa nggak berhak untuk menghukum orang itu, padahal dia orang yang paling berhak. Gimana dari konteks sih sebenarnya kayak ya sama kayak minggu lalu tetap aja jadi teladan kita. Dia sendiri pada hal yang tulis hukum itu. Nah mungkin di sini ahli Taurat kan nggak tahu gitu kalau Yesus itu, karena dia masih manggil Yesus itu kayak rabi gitu lah. Makanya dia belum menganggap Yesus sebagai Tuhan, jadi guru lah ya. Iya, makanya kayak dia mau cari-cari kesalahan Yesus, karena kan Yesus kan orang-orang taunya Yesus itu Tuhan, tapi sementara ahli Taurat ini pengen nyari kesalahan Yesus gitu kan. Ini dia udah bawa seorang yang angkat basah gitu melakukan perbuatan itu dan dia harus dihukum. Nah, yang kerennya tuh Yesus kayak dia kasih contoh bahwa lu mengasihi seseorang, tapi lo harus memberitahu bahwa itu salah. Makanya dia bilang kan, lo jangan berbuat dosa lagi gitu. Tapi dia dengan caranya, penyampaiannya dia yang membuat orang itu berpikir bahwa iya bener ya, gue salah, tapi nggak merasa dituduh gitu kayak ahli-ahli Taurat gitu. Tapi Yesus punya cara untuk supaya dia kasih tahu bahwa perbuatan kita itu salah, tapi lu bisa punya kesempatan untuk berubah. Itu dari kasih karunia-nya dia gitu. Nah itu sih yang kalau yang kakak dapat gitu. Jadi kita semua bisa kayak gitu untuk bilang salah, untuk bilang bahwa ini tuh gak baik gitu lo lakuin. Tapi lu bisa, harusnya lu bisa lakuin yang lebih baik dari ini. Nah itu yang kayak gitu-gitu kita jarang banget nemuin gitu, dapat di dunia luar sana gitu. Mungkin di gereja mungkin ada gitu banyak, tapi untuk waktu kita sekolah, bekerja, pelayanan, nah kita butuh kayak gitu dalam kehidupan kita.
jadi contoh banget. Berarti kata gampangnya tegurlah dengan kasih. Iya. Tegurlah kasih. Pergilah itu. Salah ya. Aduh. Itu sih sebenarnya kalau yang kakak dapat soal tema kita di minggu ini. Keren banget sih pembelajar kita di minggu kedua ini. Jadi kita bisa nyambung sama minggu lalu. Kita bisa mementingkan orang lain. Tapi waktu dia salah kita juga bisa menegur dia dengan kasih. Yes. Itu banget kawan tadi. Mantap. Nah, selanjutnya adalah how we can do it. Gimana caranya kita bisa lakuin? Tadi kan Lukas. Nah, kalau gue sih selalu mulai dari hal-hal kecil, nggak usah hal-hal besar. Misalnya di rumah, ya kan? Selalu tuh mulai semua dari rumah. Pasti. Gini deh, kayak misalnya cara orang rumah atau keluarga kalian pakai barang di rumah yang sembarangan. Gitu, misalnya kipas angin atau AC yang dipakai terus nggak dimatiin, ya kan? Itu pasti menimbulkan kerusakan. Boros. Makanya kita juga berhak untuk tegur. Bisa diistirahatin dulu. Nah, itu kan hal kecil. Ya, Nah, betul. dari hal kecil itu akan jadi karakter kita yang akan kita pakai buat di luar sana. Kalau dari kakak sendiri sih, yang mungkin kakak juga tahu, yang kakak pegang terus itu lalu lintas, ya kan? Wow. Kalau misalnya merah, dari hal kecil aja coba jangan terobos, gitu ya kan? Walaupun kita lihat sepi atau garis nyebrang tuh jangan kita lewatin, ya kan? Nah, hal-hal kecil kayak gitu yang harus kita coba latih. Jadi nggak usah mulai dari yang gede-gede, ya gitu. Bagus itu. Bagus. Udah ya dari Kalukas ya. Iya, langsung. Oke, langsung aja. Dari aku Oh, ke Dara nih Dinda. mahasiswa, seorang mahasiswi. Iya, mahasiswi dong, mahasiswi. Mahasiswi. Iya. Aja kayak. Sama aja. Belum pernah kuliah soalnya. Nah, langsung nih. Tadi udah Kak Lukas kan, Iya. sekarang giliran Kak Dana, seorang mahasiswa. Hey, mahasiswi. Oke, coba menyampaikan. Siap. Oke. How? Kalau menurut aku ya teman-teman, untuk bisa jadi big enough to stand itu dengan berani. Kenapa dengan berani? Karena yang aku sering lihat di pergaulan kita, mungkin sesama kita itu punya pengaruh buruk ya. Dan kita kalau misalnya nggak ngikutin, rasanya tuh nggak keren gitu. Iya. Tapi yang aku mau sampaikan adalah kita jangan jadi ikut-ikutan sama mereka, tapi kita punya keberanian untuk menegur mereka dengan kasih. Iya. Karena ini relate banget kan. Bener. Pergaulan kita Berani sekarang. berani beda juga ya berarti. Setuju. Iya. Keren. Itu cukup ya? Masih ada lagi. Masih ada lagi. By the way, menegurnya itu nggak usah tonjok-tonjokan. Tapi menegurnya itu benar-benar Dengan- merangkul gitu. Wih, dengan Kayak Tuhan Yesus. Dengan kasih. Iya benar, dengan kasih kayak Tuhan Yesus tadi aja dia nggak pakai kekerasan ya. Dia Iya. cuma ngomong. Dia nggak menghukum perempuan itu. Dia bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Itu lebih powerful sih daripada Powerful pukul. banget. Dan udah nyata gitu kan, Iya, tertulis ceritanya gitu. Banyak sering kita dengar juga hari Minggu. Iya. Ngapain? Hebat. Hebat. Hebat banget. Oke, kalau dari KOT sih how-nya nggak beda jauh. Sering kali kita mungkin rasa nggak enakan kalau nggak ikut-ikutan kayak kita. Nah itu penting banget. Kita harus punya rasa kayak kalau gua nggak mau, gua nggak mau gitu kan. Kalau gua ikut ya gua ikut. Jadi kita nggak jadi orang yang bingung gitu. Ya. Once kita tahu itu salah ya kita nggak ikut gitu. Tapi waktu kita tahu itu benar dan boleh dilakukan ya kita ikut nggak apa-apa. Itu sih menurut kakak yang penting gitu, bahwa kita bisa ngomong iya untuk sesuatu yang benar dan tidak untuk sesuatu yang salah. Jangan terlalu ke bawah arus ya. Lawan arus. Renang loh. Walaupun agak berat, agak susah. Tapi berbeda kan ya. Itu. Oke, Mantap. Cukup lah. cukup dong. Kita udah jelas banget tadi. Minggu lalu udah kelamaan kayak di sini kita. Sisanya kita tinggal akan kasih pertanyaan buat kalian. Siap-siap kan. Siap. Oke, cukup buat hari ini. Thank you Kakak guys. Tes pamit. Kak Dinda pamit. Dan Kak Lukman. ya halo. Kak Lukas pamit. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Yes. Sunday dan God bless you. God bless you all. Bye bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe,
comment and like. And don't forget to follow our Instagrams.